Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang sebaik ini senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sembari memohon syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita menikmati indahnya kehidupan sekaligus beribadah hingga kita berada di awal bulan Dzulhijjah, tepatnya tanggal 1. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan menikmati, mengikuti, menyimak ibadah yang tidak kalah besarnya, Hari Raya Idul Adha. Sebulan yang lalu kita juga sudah merayakan Hari Raya yang pertama, Idul Fitri. Nampaknya Allah sengaja memberikan kepada kesempatan kita untuk menjaga kualitas iman kita. Dan ini memang benar-benar sudah Allah pesankan. Nabi Muhammad pun senantiasa menyampaikannya di setiap Jumat. Di awal khutbah, firman Allah yang ada di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah menyatakan keimanannya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, terus tingkatkan takwanya kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, takwa yang sungguh-sungguh, bukan takwa yang main-main. Dan janganlah sekali-kali mati kecuali dalam bingkai keimanan, dalam bingkai keislaman. Itu pesan Allah yang disampaikan oleh Nabi setiap khutbah Jumat. Jadi hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau dari waktu ke waktu Allah memberikan kesempatan kepada kita, bahkan berpesan untuk menjaga, selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dan kita bisa melakukannya, kondisi yang seperti inilah yang disebut dengan barokah. Maka pada saat Idul Fitri ataupun Idul Adha, memang kadang orang mengatakan Id Mubarak, hari raya yang penuh dengan mubarak. Kalau kondisi keimanannya selalu meningkat, jadi stabil saja tidak cukup, tapi meningkat. Kondisi yang seperti inilah yang disebut dengan barokah. Sekali lagi, kondisi yang seperti inilah yang kita jadikan rumusan atau konsep kehidupan yang barokah. Sekedar koreksi, mungkin di masyarakat banyak yang terlalu latah, sering mengucapkan kata barokah kepada siapapun,
kadang mendoakannya pun dengan kata barokah. Ada saudara kita berumah tangga, kita mendoakan barakallahu lak, mudah-mudahan barokah. Saudara kita naik pangkat, gajinya bertambah, kita mendoakan mudah-mudahan barokah. Anaknya sehat, hartanya bertambah, rumahnya meningkat, kendaraannya juga bertambah. Kita pun kadang mendoakannya mudah-mudahan barokah. Sering kali kita seperti itu. Boleh hadirin, tapi kita harus tahu makna yang lebih dalam lagi. Karena seringkali orang mengkaitkan kata barokah dengan bertambahnya harta. Kalau bertambahnya kebaikan saja masih benar. Dan ini memang ada di dalam Al-Quran. Imam Ghazali juga mengatakan begitu. Setiap orang yang bertambah kebaikannya, bahkan istiqomah dan meningkat terus, itulah yang disebut dengan barokah. Tetapi kalau kita terjebak pada dengan bertambahnya harta, hati-hati. Karena Allah memberikan harta kepada seseorang ada dua macam. Allah memberikan harta kepada seseorang karena kecintaannya, bisa juga karena kebenciannya. Yang kedua inilah yang sangat berbahaya. Kita lihat sendiri di masyarakat, ada orang rajin beribadah, sholatnya khusyuk barangkali, puasanya tidak pernah bolong, banyak sedekah, tetapi pintu-pintu rezekinya tertutup, kondisinya miskin. Dan orang kadang malah mengatakan, wah itu tidak barokah hidupnya. Sementara tetangga yang lain mungkin tidak pernah sholat, tidak pernah kelihatan di masjid, apalagi puasa, tetapi pintu-pintu rezeki terlebar luas, terbuka lebar, ada saja mengalir rezekinya. Dan ada orang yang mengatakan itu orang yang barokah. Hadirin, Allah memberikan harta kepada seseorang karena keridhoannya, cinta kepada seseorang. Kalau orang yang diberikan harta Allah itu mampu menjadikan hartanya sebagai jembatan komunikasi untuk menghubungkan kehidupan dunia dengan akhirat, itulah yang disebut barokah. Jadi dengan bertambahnya harta, kehidupannya lebih dekat kepada Allah, bisa membuat jembatan komunikasi dengan Allah, itulah yang disebut barokah. Makanya Umar bin Khattab selalu mendapatkan tambahan harta, kudanya bertambah, ontanya bertambah, keledainya bertambah, emasnya bertambah. Umar bin Khattab selalu menuliskan di barang itu, di harta itu dengan kalimat hadal mal illa fi sabilillah. Harta ini hanya untuk di jalan Allah. Itu kecerdasan Umar bin Khattab. Semua harta kekayaannya digunakan untuk jembatan penghubung antara kehidupan dunia menuju kejayaan akhirat. Itulah harta yang diridhoi Allah. Jadi Allah memberikan harta kepada kita, semakin ridho semakin barokah. Yang bahaya kalau Allah memberikan harta kepada seseorang karena kebenciannya. Allah benci kepada seseorang, Allah tahu benci betul, maka sekalian saja aku benci, aku tambah hartanya. Dengan bertambah banyak harta menjadi amnesia kepada Allah. Dan ini yang disebut dengan istidrat. Jadi istidrat itu sebenarnya musibah yang ditunda, ditumpuk-tumpuk dulu. Seakan-akan Allah mengangkat setinggi-tingginya, tapi pada saatnya Allah menjatuhkan serendah-rendahnya. Itulah istidrat. Orang yang malas beribadah, hartanya bertambah, rezekinya lebar, itu istidrat. Jangan sangka dulu itu barokah, belum tentu. Itu istidrat, peringatan, entah sampai kapan Allah menjadikannya amnesia. Maka sekali lagi, barokah tidak selalu, bahkan kalau bisa jangan dikaitkan dengan harta. Kalau orang yang banyak hartanya disebut barokah, tentunya Fir'aun orang yang paling barokah, karena Fir'aun adalah raja yang paling kaya di Mesir ketika itu. Kalau orang disebut barokah dengan banyak harta, mestinya Namrud adalah orang yang paling barokah ketika itu, karena kekayaannya 1/6 dari belahan dunia.
tetapi matinya hanya oleh seekor lalat yang masuk ke dalam hidungnya. Selama 3 hari Namrud jatuh terkapar dengan berdarah-darah, disaksikan oleh rakyatnya yang mengangkat dirinya Tuhan, ternyata mati seketika. Padahal kaya. Apa itu barokah? Tidak, itu musibah. Kalau orang yang banyak harta disebut kaya, mestinya Abu Jahal orang yang paling barokah di Mekah ketika itu, karena kekayaannya nomor 1, terkaya di Mekah ketika itu. Tetapi matinya hanya oleh 2 anak kecil ketika perang Badar. Ketika kafir kalah, semua pasukannya lari, tinggal Abu Jahal yang jalan merangkak karena kakinya terluka parah oleh pedangnya 2 kakak beradik. Mati akhirnya Abu Jahal, kaya raya nomor 1. Apakah barokah? Tidak. Kalau orang yang disebut barokah banyak harta, tentunya Umayyah bin Khalaf adalah orang yang paling kaya, orang yang paling barokah, karena kekayaannya nomor 2 ketika itu di Mekah. Tetapi matinya tragis oleh budaknya sendiri yang bernama Bilal bin Raba'ah, ditusuk dari bawah ketika perang Badar usai. Semuanya melarikan diri, tinggal Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Tidak barokah, padahal paling kaya nomor 2. Jadi jangan sekali-kali mengkaitkan kata barokah dengan harta. Hadirin, satu kisah lagi namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah ini setiap usai sholat tidak pernah melupakan berdoa yang diawali dengan kalimat Alhamdulillahilladzi faddolani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keistimewaan kepadaku. Ini doanya Abu Kilabah. Setiap usai sholat selalu mengawalinya dengan kalimat faddolani. Alhamdulillahilladzi faddolani. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan keistimewaan kepadaku. Kalau kita tidak tahu sejarah, kita akan menyangka bahwa Abu Kilabah memiliki keistimewaan, memiliki kehebatan, ya, karena doanya faddolani, Allah yang telah memberikan keistimewaan kepadaku. Tapi jemaah, kalau kita buka sejarah, ternyata Abu Kilabah adalah orang yang sudah tua renta, hidupnya di hutan, tidurnya di bawah tenda kemah, tendanya sudah lusuh, dan hanya ditemani oleh anak laki-laki masih kecil yang selalu mengambilkan air untuk berwudu karena tangannya buntung. Itulah Abu Kilabah. Kurang apa coba? Tua renta, miskin, hidupnya di hutan, di bawah tenda, sudah lusuh lagi, ditemani anak kecil yang selalu mengambilkan air wudhu karena tangannya buntung, ditambah buta lagi orangnya. Tetapi kekurangannya yang begitu banyak tidak mengurangi dia sedikit pun. Taat kepada Allah, bahkan selalu memuji kepada Allah dengan doanya Alhamdulillahilladzi faddolani. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan keistimewaan kepadaku. Itulah Kilabah, dan ini yang disebut barokah. Jadi hadirin, kita harus tahu betul kandungan apa yang ada di dalam kata barokah. Kalau boleh saya meminjam kalimat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, beliau mengatakan la barokah illa Islam, la Islam illa jamaah, la jamaah illa imamah, la imamah illa ta'ah, la ta'ah illa ikhlas. Tidak ada barokah tanpa Islam, bukan Islam tanpa jamaah, tidak ada jamaah tanpa imam, tidak ada imam tanpa ketaatan, dan tidak ada ketaatan tanpa keikhlasan. Begitu pula dengan Dr. Umar Mita. Beliau juga mengatakan la barokah illa ta'ah, la ta'ah illa sunnah, la sunnah illa istiqomah, la istiqomah illa husnul khotimah. Ini kandungan yang ada di dalam barokah. Ada tuntutan, ada tuntunan, ada harapan. Itulah barokah. Bisa jadi orang yang banyak hartanya bisa barokah, bisa juga tidak, tergantung ketataannya.
Dulu ketika masih single, rajin ke masjid, begitu berkeluarga menjadi malas, tidak rajin ke masjid. Itu bukan barokah. Karena bertambahnya anggota keluarga ternyata menjauhkan diri dari taat kepada Allah. Bukan salah pasangannya, tapi salah dia kenapa tidak memberikan support kepada pasangannya. Dulu waktu belum punya anak, mungkin selalu rajin ke masjid, tetapi begitu punya anak, rajin ngomong, lebih jauh daripada Allah, ibadahnya mulai berkurang. Itu bukan barokah, walaupun bertambahnya anggota keluarga. Bukan salah anaknya, tetapi salah dia kenapa tidak bisa mengatur waktu, membagi keadilan dengan Allah. Mungkin hartanya bertambah, pangkatnya naik, jabatannya lebih tinggi, gajinya pun bertambah, tetapi kalau jauh daripada Allah, semakin tidak taat, itu bukan barokah, karena akan menghambat dia. Atau mungkin rumahnya juga bertambah, tanahnya luas, tetapi menjadikannya jauh daripada Allah, itu bukan barokah, itu istidrat. Dan sebaliknya, mungkin ada orang yang miskin, bahkan selalu berdoa, tambahkan rizkimu ya Allah kepadaku, tetapi Allah tidak memberikannya, Allah tidak membuka pintu rezeki. Bisa jadi karena cintanya kepada Allah, Allah tidak ingin kalau nanti ditambah harta, dia tidak menyebut lagi asma Allah. Maka Allah sengaja tidak memberikannya agar dia selalu meminta kepada Allah, mengangkat tangannya kepada Allah, maka dekat dengan Allah. Itu yang disebut barokah, walaupun dalam kemiskinannya seperti Abu Kilabah. Jadi kandungan yang pertama disebut barokah kalau ada ketaatan. La barokah illa ta'ah. Al barokatu tazidukum fi ta'ah. Tidak disebut barokah kalau tidak bertambahnya ketaatan. Kandungan yang pertama ada tuntutan. Jadi kalau ingin disebut barokah, atau kita selalu mendoakan kepada orang lain agar barokah, tuntutannya harus ada konsistensi di dalam melakukan ketaatan, baru disebut barokah. Kalau tidak, disebut istidrat. Yang kedua, ketaatan yang selalu kita lakukan ala sunnah, di atas sunnah. Sunnah di sini bukan sunnah dalam arti fikih yang kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan itu. Yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnah dalam arti akidah, tanpa toleransi. Kalau dalam arti fikih ada toleransi. Sholat tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Tidak bisa berbaring, pakai isyarat. Tapi dalam arti akidah tidak ada toleransi. Maka sunnah artinya aturan yang sudah digariskan oleh Allah dan juga oleh Nabi. Maka ketaatan yang kita lakukan harus dilandasi dengan aturan yang sudah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Maka ketaatannya ala sunnah, di atas sunnah. Tidurnya sesuai dengan cara Rasul, makan minumnya sesuai dengan cara Rasul, berpakaiannya juga begitu. Apa saja yang kita lakukan dalam keseharian, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya dilakukan di atas sunnah. Ketika kita sudah melanggengkan ketaatannya dengan sunnah, itulah yang disebut barokah. Jadi ada tuntunan, tuntunannya adalah sunnah. Yang ketiga, ketika kita sudah menuntunkan dengan sunnah, maka diperlukan lagi konsistensi yang namanya istiqomah, kelanggengan, stabil, ya, tidak goyah, tidak termakan oleh harta bujuk rayu atau apapun. Istiqomah, dan ini yang sulit. Makanya Nabi mengatakan pelan-pelan, sedikit-sedikit, yang penting istiqomah, tidak mendadak. Dan kalau kita sudah bisa istiqomah, maka harapannya, cita-citanya yang terakhir, yang tertinggi adalah husnul khatimah, kembali kepada Allah dengan kebaikan yang sempurna di akhir kehidupannya. Jembatan yang dibangunnya mampu mengakhiri kehidupannya menghadap Allah dengan kebaikan. Itulah yang disebut husnul khatimah. Demikian hadirin beberapa kandungan yang ada di dalam barokah. Jadi kalau kita tahu di dalam barokah ada ketaatan, ada sunnah, ada istiqomah, dan ada uswatun hasanah, ada husnul khotimah, maka kita tidak sembarangan, kita tidak latah menyampaikan kepada orang lain, apalagi mendoakan mudah-mudahan barokah.
apalagi kepada orang yang bukan atau berbeda dengan agama kita. Karena konteks barokah hanya ada di dalam sunnah kita, hanya ada di dalam agama kita, agama Islam, rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan ada barokahnya. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apapun kondisi kita, banyak atau sedikit harta yang Allah berikan kepada kita, itu adalah amanah atau titipan yang akan diambil kembali oleh yang punya. Maka jangan sekali-kali kita beranggapan itu milik kita semuanya. Jadikan apa yang Allah berikan kepada kita untuk jembatan menuju kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat. Maka perlu kita manage agar apa saja kita miliki masih dalam koridor ketaatan, kemudian di atas sunnah, istiqomah, dan berakhir dengan kata husnul khotimah. Jadi kalau kita bertemu dengan siapapun, marilah kita persepsikan, obsesikan kita bahwa kita akan mencapai satu cita-cita yang tertinggi, yaitu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladikrullahi akbar. Aqimis shalah.